Puji Tuhan, kembali kita jumpa dalam YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Untuk itu kita berdoa, dan di acara ini khusus kita bernyanyi memuji Tuhan. Lalu kita berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, terjadi pemulihan dari Tuhan. Lalu kita akan baca firman Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur diberi Tuhan kami kesempatan untuk saling melayani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami berdoa ada yang sakit saat ini terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah mereka, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang mengalami sakit pinggang, ginjal, kanker, semua sakit penyakit apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Yang buta melihat, yang sakit sembuh, yang mengalami ginjal, sakit ginjal sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu saat ini, Engkau melihat, menyaksikan YouTube channel ini, bangkit imanmu, bangkit imanmu, bangkit imanmu, terima kesembuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Vonis dokter tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Vonis negatif tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan, Engkau sembuh, Engkau melihat, Engkau bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu terjadi, dan terjadi mujizat itu bagi pemirsa, bagi kami semua, bagi orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirman Tuhan bagi kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Kita lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 mulai. Judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, haleluya, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu
baring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, perhatikan, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air ke kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Perhatikan, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Perhatikan, 38 tahun. Oh, haleluya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudara, mengapa banyak orang tidak sembuh dari sakit? Karena pola pikir. Perhatikan ayat itu. Dia ada, si lumpuh ini ada di rombongan orang-orang yang menantikan kesembuhan. Dan walaupun dia menantikan dengan rindu dia disembuhkan, tapi ketika Yesus datang, dia tidak mengenal Yesus. Pola pikirnya, bahkan dia ketika ditawari oleh Yesus kesembuhan, dia berkata apa? Tidak ada orang yang dapat menurunkan aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku ketika terjadi goncangan. Pola pikir. Padahal Yesus ada di situ dan menawarkan kesembuhan. Saat ini saya tawarkan kesembuhan itu kepada saudara. Kesembuhan dari Tuhan Yesus tentunya. Bukan dari saya, tapi dari Tuhan Yesus. Pola pikirmu jangan dibatasi oleh keadaanmu. Engkau jangan berkata, "Aku kan sudah 38 tahun sakit. Gak mungkin. Ini kan kakiku sudah mulai mengecil karena sudah terlalu lama terbaring. Oh, ini buta saya memang ada sebuah sindrom atau apapun itu namanya." Jangan pola pikirmu menahan kuasa Tuhan itu. Saya mau berkata, kesembuhan bisa terjadi apapun bentuk penyakitmu. Kakimu mungkin sudah mengecil karena terlalu lama. Tapi saya mau berkata, kalau Yesus mau, dia pasti sembuhkan engkau. Tergantung pola pikirmu. Saat ini, saya mau mengajak saudara keluar dari pola pikir yang membuat mujizat itu tidak terjadi dalam hidupmu. Tadi kita sudah berdoa. Di awal kita sudah berdoa. Dan kalaupun saat ini, saat berdoa tidak terjadi, jangan sampai pola pikirmu membatasi kuasa Tuhan. Imani bahwa apa yang kita sudah doakan mendengar Tuhan dan engkau bisa sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Pasti sembuh. Haleluya. Pasti sembuh. Saya mau bangkitkan imanmu untuk engkau keluar dari pola pikir yang menutup kuasa Tuhan itu. Si lumpuh ini 38 tahun. Dia mengharapkan hidupnya kepada goncangan air. Yang goncang siapa? Tuhan yang diwakili oleh malaikat. Dia tidak mengenal Tuhan. Banyak orang sekarang datang ke KKR hanya untuk sembuh, tapi bukan kepada sumber kesembuhan itu, yaitu Yesus. Saya mau katakan, mungkin engkau saat ini sedang sakit dan penyakitmu lama. Engkau sudah berulang-ulang ke KKR, ke penyembuhan-penyembuhan. Bukan hamba Tuhan yang tidak tokcer doanya, tapi justru pola pikir, motivasimu. Yesus ada bersama dengan engkau di tempat tidurmu, maka dia bisa menyembuhkanmu. Malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, kapanpun itu, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Keluar dari pola pikir itu. Haleluya. Tuhan Yesus, teguhkan apa yang hamba sampaikan firman-Mu, bahwa pola pikirlah yang membuat kami tidak mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan itu. Dan biarlah pemirsa, jemaat Tuhan keluar dari pola pikir yang menghalangi kuasa Tuhan itu. Dalam nama Yesus, sekarang sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya taruh nama Tuhan Yesus di dalam hidupmu yang sedang terbaring di rumah sakit. Siapapun engkau yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, dalam nama Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Apapun sakitmu, mungkin itu puluhan tahun penyakit itu menerpa engkau.
Tapi malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Engkau penyakit tidak berhak atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang berhak menaungi, tinggal di dalam hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan diterima oleh orang-orang percaya, orang-orang yang menaruh hidup percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.